Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Nama saya Muhammad Rizky Ismail. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Lebar Asia. Saat ini saya ada di jurusan informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik untuk UAS Estetika Humanisme yang berjudul Tujuan Hidup. Mengapa sih hidup itu harus memiliki sebuah tujuan? Jadi, ini bermula ketika saya membaca sebuah buku karya Viktor Frankl yang berjudul Man's Search for Meaning. Dan ini bukunya. Ya, mungkin teman-teman pernah membacanya. Man's Search for Meaning. Buku ini berkisah mengenai perjuangan Viktor ya, selaku penulis, bagaimana ia bisa bertahan hidup melalui hidup yang penuh tekanan fisik dan mental di kamp konsentrasi Nazi. Jika dilihat di sini, Viktor itu pernah menjalani kehidupan di kamp konsentrasi di 4 kamp kematian Nazi, termasuk Auschwitz antara tahun 1942 hingga tahun 1945 pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, buku ini tuh mengangkat kisah bagaimana si Viktor ini selaku penulis itu dapat bertahan hidup dengan memiliki tujuan gitu. Bagaimana sebuah hidup yang memiliki tujuan dapat membuatnya bertahan dari siksaan para serbu SS pada saat itu. Nah, kisahnya dimulai, jadi bagaimana perjalanan dia menemukan hidup itu dimulai dari sini gitu ya. Salah satu alasan bagaimana Viktor bisa bertahan adalah dia memiliki keinginan kuat untuk kembali pulang ke rumah bersama istrinya. Kisahnya dimulai dari sebelah sini gitu ya. Jadi mungkin ada halaman 68, ada kutipan, di dalam gerbong kereta kami ada 50 orang tawanan dan 2 lubang kecil untuk mengintip. Hanya sekelompok kecil tawanan yang bisa duduk di lantai. Sementara tawanan lain yang sudah berdiri selama berjam-jam berkumpul di dekat lubang untuk mengintip. Dengan berdiri di ujung jari kaki melalui kepala para tawanan dan jeruji jendela, saya bisa melihat selintas kotak kelahiran saya yang tampak seram. Jadi, setelah melalui hidup yang penuh dengan penderitaan gitu ya, Viktor ini selama di kamp konsentrasi, dia sedang dipindahkan gitu dari satu kamp ke kamp lain dengan kereta. Pada kereta tersebut, Viktor mengintip itu dari lubang jeruji jendela di kereta. Di sana dia lihat kotak kelahirannya dulu. Di sana dia membayangkan gitu dapat bisa kembali bersama istrinya, hidup normal. Dia membayangkan dia berbicara dengan istrinya, dia membayangkan hidupnya dia sedang bercakap sederhana gitu dengan istrinya yang juga sudah menjadi tawanan dan terpisah gitu. Dan bahkan di buku ini dijelaskan kalau istrinya tuh justru meninggal gitu, tidak bisa bertahan hidup. Nah, Viktor bahkan pada saat itu tidak peduli apakah istrinya masih hidup atau tidak. Dia hanya memikirkan cinta pada istrinya. Nah, di sini saya bisa bacakan kutipan di halaman 75. Saya tidak mengetahui apakah istri saya masih hidup atau tidak. Dan saya tidak bisa mengetahuinya selama berada di camp. Tidak ada surat masuk atau keluar. Tetapi pada saat itu, hidup matinya istri saya sama sekali tidak ada artinya. Saya tidak perlu tahu, tidak ada yang bisa menyentuh kekuatan cinta saya, pikiran saya, dan citra tentang istri saya. Seandainya saya tahu pun bahwa dia sudah meninggal, saya pikir saya tidak akan membiarkan pengetahuan tentang hal yang mengganggu saya. Nah, di sini ada satu kalimat terakhir yang menarik. Saya tidak akan membiarkan pengetahuan tentang hal itu mengganggu saya. Bayangan saya tentang dirinya
serta percakapan mental saya dengannya. Itu akan menjadi satu kunci utama dari pembahasan sekarang, mengapa tujuan hidup itu harus ada dan bagaimana cara menemukannya. Nah, sebelum kita ke arah bagaimana menemukan tujuan hidup, di sini saya membaca sebuah artikel begitu yang berjudul The Importance, Benefits, and Value of Goal Setting, karya Jeremy Sutton. Dia merumuskan beberapa hal yang menurut dia penting. Mengapa harus punya tujuan hidup? Di sini saya sudah merangkum beberapa hal. Yang pertama, itu dapat mengimprove performa. Performa untuk apa gitu? Itu untuk karir, untuk pekerjaan, untuk pendidikan, apapun itu. Dengan performa yang bagus, itu kan siapa sih yang tidak ingin mendapat pengakuan atau dari atasannya karena dia dapat memiliki performa yang bagus, kemudian atasannya memberikan apresiasi berupa bonus, ucapan terima kasih, atau sekadar martabak mungkin. Nah, improve performance ini itu dapat diraih juga dengan adanya motivasi intrinsik. Dengan memiliki sebuah tujuan, orang itu bisa memiliki motivasi intrinsik gitu loh, untuk bisa melakukan pekerjaannya. Motivasi intrinsik ini dapat mengarah pada perbaikan performa begitu. Dengan adanya goals, di sini dijelaskan, itu direct our energies and focus toward performing action skillfully. Improving our technique enhances our performances across various tasks. Jadi dia tuh dapat membuat kita tuh memfokuskan energi secara biologis, secara otomatis gitu. Tubuh kita akan mengarahkan pada hal itu untuk bisa meningkatkan performa, untuk bisa jadi lebih baik gitu loh. Dengan adanya lebih baik itu, kita dapat meningkatkan sesuatu yang cukup penting di sini adalah kualitas kerja. Karena kualitas kerjanya baik, maka dapat menciptakan higher satisfaction, kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, kepuasan hidup itu, jika kita kutip sebuah buku yang berjudul Newport, yang ini karya Cal Newport, salah satu bentuk kebahagiaan itu adalah ketika seseorang itu dapat mendapatkan kepuasan hidup. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya sekadar mendapatkan uang, memiliki seorang yang dikasihi, tapi juga sesederhana bekerja, kemudian puas dengan hasil kerjanya. Itu memang sebuah ironi dalam buku itu katanya. Ternyata manusia itu dapat mencapai sebuah kebahagiaan itu lebih mudah daripada sebuah waktu luang. Nah, dengan adanya sebuah satisfaction hidup yang satisfied, maka ethical behavior itu dapat meningkat juga di sana. Jadi efek dominonya itu luas dan sangat panjang ketika seseorang bisa memiliki tujuan hidup. Bukan hanya sekadar dia tuh dia dapat memiliki uang lebih banyak atau punya karir lebih baik, tidak, tapi juga merambat bahkan sampai ethical behavior begitu. Dan kan salah satu bahasan yang menarik itu dalam estetika humanisme itu adalah bagaimana seseorang itu dapat mencapai sebuah puncak spiritual gitu ya, sehingga dia tuh bisa memiliki kepribadian yang baik, emotional intelligence yang bagus, anger management yang bagus. Itu bisa berasal dari memiliki sebuah tujuan hidup sesederhana itu. Aku jadi teringat pada satu seminar gitu ya. Tempo hari saya mengikuti sebuah seminar yang tidak akan sebutkan siapa pembicara dan seminar apa. Di dalam seminar itu ada seorang pertanyaan, bagaimana caranya saya dapat mengenali diri saya, bagaimana saya dapat meningkatkan anger management saya begitu. Si pemateri itu cuma mengatakan kalau kita itu harus cobalah berwudu, sholat malam, sujud kepada Allah, dan merenung di sana.
itu memang nggak salah, tidak salah. Hanya saja ada satu hal yang luput dari perhatiannya. Orang yang kalau sudah merasa kelelahan gitu ya dengan apa yang dia alami, itu boro-boro mau sholat malam lah, pulang kerja langsung tidur. Jadi jikalau itu diibaratkan sebuah tingkatan-tingkatan tangga ke puncak spiritual dan menyadari keberadaan Tuhan, menyadari sebuah entitas Tuhan, itu ada di sini. Sedangkan step-step yang itu dia lewat, dia langsung memberikan saran, langsung lompat ke atas, gitu, langsung lompat ke sini. Jadi sesederhana harus memiliki tujuan hidup dulu, gitu, untuk bisa meningkatkan, memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik itu di sana. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Saya yakin di antara rekan-rekan sekalian pasti ada yang tidak merasa nyaman ketika ditanya tujuan hidup. Dan itu normal. Itu bukanlah sebuah masalah. Ketika seseorang merasa tidak nyaman gitu, tidak senang ketika ditanya apa tujuan hidup kamu, apa cita-cita kamu. Kemarin kan saat UTS estetika humanisme ada pertanyaan apa tujuan hidupmu. Saya yakin di antara rekan-rekan sekalian pasti ada yang merasa tidak nyaman ketika ditanya itu, ketika harus menjawab pertanyaan itu. Dan itu normal. Normal ini dalam artian banyak orang yang juga mengalami hal itu. Nah, di sini ada sebuah artikel dari Medium yang judulnya juga sangat cukup kasar gitu ya. Why finding your life purpose is painful fucking process. Jadi mencari tujuan hidup itu memang adalah proses yang menyakitkan. Dan itu memang diakui secara saintifik, itu beneran, secara psikologis itu beneran, itu ada. Mencari tujuan hidup itu memang menyakitkan, bikin stres. Nah, sebuah studi yang diterbitkan di Personality and Individuals Differences meneliti bagaimana konflik antara tujuan, intergoal konflik, dan ambivalensi terhadap tujuan menyebabkan stres psikologis. Ketika seorang memiliki tujuan yang saling bertentangan atau merasa ragu terhadap tujuan mereka, hal ini dapat meningkatkan kecemasan dan depresi. Itu tuh beneran. Ya, di sini sudah terbukti ada sebuah penelitian. Jadi mencari tujuan hidup itu memang meningkatkan kecemasan dan depresi. Dan sudah secara biologis gitu ya, manusia itu memang menghindar gitu dari hal-hal yang mengancam nyawanya. Ya salah satunya adalah sesuatu yang mencemaskan. Jadi mungkin otak manusia itu secara sadar bahwa wah, mencari tujuan hidup ini sesuatu yang stres, harus dihindari, ini ancaman. Mungkin bagian di amigdalanya itu ya, atau apapun saya lupa juga, dapat membuat dia menjauh dari hal itu, cenderung menghindari hal tersebut. Nah, di sini saya sudah rangkum mengapa orang itu tidak punya tujuan hidup. Yang pertama, tidak ada motivasi. Jadi dia merasa burnout, penuh beban pikirannya, mungkin karena stres tempat kerja, stres karena kerjaan, stres tugas kuliah, atasan galak, atau rekan kerja yang tidak kooperatif yang membuat kesal. Itu salah satu bisa menyebabkan orang tuh kehilangan motivasi. Jadi boro-boro mikirin tujuan hidup, kepalanya saja sudah penuh, udah sesak dengan beban pikiran. Nah, kemudian adanya perasaan takut gagal, sikap perfeksionisme contohnya, takut dipersekusi ketika gagal, tidak adanya keyakinan pada kemampuan diri, takut dinyinyirin sama tetangga ketika gagal, malu, mungkin seperti itu. Kemudian ketiga itu adalah ketidakpastian dan perasaan sakit tadi ketika menentukan tujuan. Jadi hal seperti itu sangat lumrah memang untuk terjadi pada seseorang. Lalu harus gimana dong kalau memang seperti itu? Bagaimana caranya menemukan tujuan hidup kalau dia terdapat blocker tadi kan?
sesuatu yang menghambat begitu. Nah, kembali mengutip bukunya Viktor Frankl, dia menulis dalam sini itu tentang penderitaan seorang itu. Penderitaan manusia itu bisa dianalogikan dengan perilaku gas. Jika sejumlah gas dipompakan ke dalam sebuah ruangan kosong yang tertutup, gas tersebut akan mengisi seluruh ruangan secara merata, seberapapun besarnya ruangan tersebut. Begitu pula dengan penderitaan. Dia akan mengisi jiwa dan pikiran sadar manusia tanpa peduli besar atau kecilnya penderitaan tersebut. Kepala itu ibaratkan sebuah ruangan kosong. Tiba-tiba kita pompakan gas ke dalamnya, maka gas itu akan memenuhi semua ruangan tanpa menyisakan ruang sedikit pun gitu. Di dalam kepala ini menyebabkan tidak ada ruang lagi gitu di kepala tuh untuk mikirin tujuan hidup, untuk memikirkan tujuan hidup, untuk memikirkan goals. Nah, jadi idenya di sini adalah untuk merapikan isi kepala supaya bisa ada ruang gitu untuk bisa memikirkan tujuan itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan kata kunci di sini, si Viktor sendiri tuh tidak mau membiarkan pikiran mengetahui istrinya sudah meninggal untuk mengganggu dirinya, bayangan tentang dirinya serta istrinya, serta percakapan mental dia dengan istrinya, serta hidupnya, dan tetap memberikan kepuasan. Idenya di sana, kata kuncinya di sana. Bagaimana supaya pikiran kita sendiri itu dapat bisa rapi gitu, memikirkan hal-hal yang seperti tadi ya, beberapa bloker-bloker ini, burnout, tidak ada motivasi, ketakutan kegagalan. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, di sini ada sebuah kutipan yang menurut saya keren juga. Apapun bisa dirampas dari manusia, kecuali satu, kebebasan terakhir seorang manusia. Kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan. Dunia itu subjektif. Dunia itu relatif untuk setiap orang. Dunia itu sederhana, sama saja. Dunia adalah hasil dari apa yang diperhatikan, apa yang kita perhatikan. Mungkin saja lingkungan tidak berubah, tetap kejam, tetap penuh konflik, atasan tetap galak misalnya, rekan kerja tetap nyusahin. Tetapi sikap seseorang terhadap keadaan itu akan menentukan bagaimana pikiran dan mentalnya berubah begitu. Tadi kan esensinya adalah merapikan pikiran, sedangkan dunia kita seperti itu. Nah, jadi idenya adalah bagaimana kita bersikap di sana. Jadi memang tidak ada satu cara khusus, tidak ada sebuah cara seperti metode matematika perhitungan yang universal bagi setiap orang begitu. Itu 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak bisa seperti itu. Memang harus ada sebuah keberanian diri untuk berubah, untuk bisa menemukan tujuan hidup itu sendiri gitu. Karena memang hidup itu kita tidak bisa terus-terusan memikirkan bagaimana caranya menemukan tujuan hidup dengan mengharapkan dunia berubah, tapi harus dengan langkah kita sendiri begitu. Mungkin saya bisa bacakan satu kutipan lagi di sini. Jika hidup manusia itu memiliki makna, gimana ya, saya lupa posisinya. Emosi yang sedang menderita tidak akan lagi menderita setelah kita membuat gambaran yang jelas dan benar dari penderitaan tersebut. Nah, begitu. Kita tidak perlu berharap sesuatu dari hidup. Sebaliknya, biarkan hidup mengharapkan sesuatu dari kita. Kita tidak bisa mengubah lingkungan sekitar,
Tapi yang bisa berubah adalah diri sendiri. Perih ya pasti perih di awal, karena memang tadi seperti yang dibahas di awal, mencari tujuan hidup itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Ini seperti minum air es. Dia memang dia enak gitu untuk diminum di musim panas, tidak nyaman di musim dingin. Padahal suhu airnya tetap sama. Misalkan di sini ada segelas kopi begitu. Kopi yang dingin. Kopi ini jika diminum di musim panas, itu ada hal yang sangat menyegarkan gitu. Padahal suhu kopinya itu sendiri sama saja. Misalkan suhu kopi ini tuh sekitar 5 derajat Celcius misalnya. Diminum 5 derajat Celcius, diminum di musim dingin, tentu saja tidak akan nyaman. Tapi diminum di musim panas akan sangat menyegarkan. Padahal dia sama saja, suhunya sama, nggak ada yang berubah. Tapi bagaimana perspektif kita sebagai manusia yang menyebabkan sebuah perubahan besar dari lingkungan yang penuh penderitaan itu gitu. Nah, ini adalah kutipan sebagai penutup gitu ya, sebuah kutipan yang menurut saya sangat keren dari Viktor Frankl. Kutipan terakhir, "He who has a why to live for can bear off almost anyhow." Ini kutipan sangat terkenal dari buku itu. Mereka yang memiliki sebuah why untuk hidup bisa menangani gitu ya, mungkin bear itu of almost anyhow, dari ya segala macam hal, segala macam bagaimana, segala macam kemungkinan bagi mereka yang punya tujuan hidup begitu. Nah, berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Rekan-rekan bisa baca lebih lanjut untuk mendapatkan insight yang lebih banyak lagi. Ya, tadi bukunya Viktor Frankl, lalu ada bukunya Cal Newport, Deep Work, Cara Berhasil, Fokus di Dunia yang Ramai. Lalu ada sebuah jurnal tadi ya, Goal, Conflict, Ambivalence, and Psychological Distress. Dan masih banyak lagi. Oke, sekian dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih, sampai nanti.